Oke, selamat sore semua. Kembali lagi bersama saya di channel IMDS Trading Indikator. Jadi hari ini saya mau bagiin indikator terbaik MT4 ya teman-teman ya. Jadi indikator ini baru aja dirilis dan saya langsung bagikan aja ke teman-teman biar teman-teman dapat nyobain indikatornya. Jadi indikator ini bisa digunakan di all time frame, kemudian all pair dan all market ya teman-teman ya. Jadi mau teman-teman pakai di forex, binary, crypto, saham dan lain sebagainya itu bisa teman-teman ya. Yang penting teman-teman tahu cara open posisi menggunakan indikator ini. Di sini saya bagikan itu ada dua indikator. Yang pertama itu ada seperti RSI ya yang di bawah ini ya. Ini namanya RSI. Kemudian yang di sini namanya indikator teman-teman ya, indikator buy sell atau arrow teman-teman. Arrow di sini ya. Kita akan sedikit membahas teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman trading menggunakan indikator, fokuslah pada indikator ya. Kemudian teman-teman kalau semisal ada apa namanya, ada pemikiran analisa dan lain sebagainya boleh dikombinasi, tapi kalau misalkan teman-teman emang ngandelin indikator aja, fokus ke indikatornya, biarkan indikator yang bekerja, kemudian teman-teman tinggal entry sesuai dengan kriterianya. Kalau nggak masuk, teman-teman tinggal skip seperti itu ya. Jangan kalau teman-teman menggunakan indikator MT4, kemudian teman-teman punya analisa sendiri, ya kalau misalkan analisanya apa namanya bertabrakan dengan open posisinya, teman-teman sebaiknya skip. Kalau misalkan sama bisa open posisi ya. Karena kalau teman-teman menggunakan banyak strategi, kemudian nggak fokus dengan satu strategi, ya teman-teman akan mengalami loss dan kebingungan atau ambigu dalam mengambil keputusan untuk entry seperti itu. Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat di layar ini, ya, di layar teman-teman, ini adalah indikator yang akan kita review hari ini. Jadi, indikator ini memiliki 3 titik poin, ya. 3 titik poinnya itu di mana? Ada pada arrow-nya, kemudian ada pada RSI di bawah ini, kemudian ada pada konfirmasi arah trennya, tren power Tesla di sini ya. Jadi namanya itu mirip dengan nama-nama mobil ya, mobil Tesla. Kalau di sini dia mirip dengan indikator Tesla gitu ya. Jadi ada apa namanya? Ada sedikit kesamaan teman-teman ya. Kesamaannya cuma nama doang ya. Jadi saya langsung bagikan ke teman-teman. Di sini saya juga akan bagikan gimana cara open posisi ya. Jadi sebelum saya masuk ke penjelasan cara open posisi ya, jangan lupa teman-teman kalau misalkan merasa channel ini bermanfaat, klik tombol like, kemudian subscribe buat teman-teman yang baru banget join atau gabung ke grup ini. Ya, saran saya teman-teman wajib gabung ke grup Telegram untuk mendapatkan update-update informasi terbaru mengenai indikator dan update analisa di channel satunya seperti itu ya. Oke, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Jadi di sini saya screenshot terlebih dahulu, kemudian teman-teman akan bisa melihat ya. Jadi ini yang pertama, teman-teman ya. Yang pertama ini adalah konfirmasi, oke? Nah, di sini ada konfirmasi, teman-teman. Jadi konfirmasi di sini adalah saya ketik ya. Konfirmasi posisi, oke? Nah, di sini itu adalah konfirmasi open posisi. Nah, kenapa saya bilang di sini itu adalah konfirmasi open posisi ya? Karena teman-teman perlu ketahui kalau misalkan arah trennya naik, teman-teman jangan open posisi sell ya. Kalau arah trennya dia naik, teman-teman cari open posisi untuk buy ya. Jangan trennya di sini naik, teman-teman open posisinya sell. Ya, salah, oke? Jadi teman-teman wajib melihat arah ini ya, teman-teman. Di sini juga teman-teman bisa lihat ya, di sini ada yang namanya apa namanya? Time frame otomatis ya. Kalau time frame-nya dia berwarna hijau seperti ini menandakan arah trennya itu adalah bullish ya. Kalau misalkan dia turun ya, indikasinya adalah merah seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian di sini juga sama ya. Di sini kalau misalkan hijau semua teman-teman bisa follow the trend aja open posisi untuk buy. Seperti ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua itu ada di area sini teman-teman ya, di area arrow-arrow ini gitu, ya. Oke. Nah, di sini ya teman-teman bisa apa namanya? Mengikuti arahan dari indikasi sinyal ini. Kalau misalkan teman-teman disuruh buy, ya ini tandanya buy, ya, teman. Di sini buy, ya. Kemudian di sini sell, di sini buy. Oke.
Jadi kalau kita mau menggunakan indikator ini, kita open posisi adalah di candle berjalan ketika muncul sinyal, ya. Jadi kalau misalkan muncul sinyal buy, kita akan open posisi buy ambil 10 sampai 20 pip ya. Kemudian di sini juga sama, open posisi sell 20 sampai 30 pip ya. Kemudian di sini buy, open posisi 10 sampai 30 pip. Ya, simple. Oke. Kemudian yang ketiga itu ada di indikasi di bawah ya. Kalau dia melakukan persilangan ya, itu artinya tren sedang turun ya. Nanti kita akan kombinasi ya antara sinyal yang valid dengan tidak valid seperti itu. Jadi ini adalah konfirmasi dari tiga sinyal. Kalau misalkan di sini adalah arah trennya buy, teman-teman ambil posisi buy, buy. Kalau di sini sell, teman-teman ambil sell, sell, sell seperti itu ya. Jadi simple dan menurut saya sangat profitable kalau teman-teman ambil hanya 20 sampai 30 pip aja. SL sesuai dengan eh, apa namanya penjelasan ya. Saya selalu terapkan yang namanya lihat batasan SNR sebelumnya ya. Teman-teman kalau nggak tahu SNR, ini namanya SNR teman-teman. Ini namanya SNR. Ini SNR, ini SNR ya. Support dan resisten. Kalau ada sinyal di sini sell ya, SL-nya di mana? SL-nya di sini. Kalau misalkan sinyalnya ada di sini, ya sinyalnya ada di sini, SL-nya di mana? Lihat ke kiri teman-teman, di mana ada batasan yang terdekat atau yang tertinggi yang sekiranya nggak bisa ditembus. Kalau misalkan di sini mendekati, ya misalkan sell di sini, ini kan mendekati. Sudah pasti ini akan ditembus kalau misalkan sewaktu-waktu candle naik terlebih dahulu ke sini ya, baru dia sell turunnya. Makanya teman-teman wajib lihat di mana area SNR. Kalau misalkan di sini ada SNR ya, di sini sinyal. Berarti kan tipis banget nih teman-teman ya. Nggak mungkin lah teman-teman kalau open posisi di sini sell ya, kalau nggak kejemput SL-nya baru dia turun ya. Paling teman-teman ambil SL di sebelah sini ya. SL kedua ya. SL seperti itu ya. Lalu saya bilang kalau teman-teman mau open posisi, lihat SNR sebelumnya ya. Kalau sekiranya SNR-nya terlalu dekat, teman-teman jangan entry dulu ya, tunggu dia naik dulu atau pas kena area ini baru teman-teman sell, kemudian SL di sebelah sini itu jauh lebih kecil daripada teman-teman sell di sini, SL di sini kegedean ya. Seperti itu. Simple dan menurut saya sangat bagus ya digunakan di time frame 1 sampai 5 menit. Jadi di sini saya gunakan di time frame 15 menit dulu di BTC ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan cek di sini buy ya. Kemudian kita lihat di sini sell, ya sini buy ya. Nah, kenapa buy di sini kita misalkan loss ya? Karena gini teman-teman. Kan ada tiga konfirmasi, di mana kalau misalkan sini buy, ya, kemudian di sini misalkan buy, teman-teman masih loss, lihat ke bawah ya. Apakah dia berada di atas, apa namanya, apakah persilangan ini berada di atas ataukah di bawah? Kalau misalkan persilangannya berada di atas, ini adalah ranahnya dia untuk sell, jangan open posisi buy. Kalau misalkan dia berada di bawah seperti ini, baru teman-teman bisa entry buy ya. Kalau misalkan di bawah seperti ini, bisa entry buy. Kalau misalkan dia di atas ini, kita open posisi sell seperti itu. Oke, kita akan masuk ke market berjalan aja ya. Karena di sini marketnya adalah buy ya, market BTC buy. Nah, di sini kita open posisi buy ya, ambil profit 20 sampai 30 pip ya. Kemudian di sini teman-teman ya, di sini kita lihat buy ya, profit ya. Kemudian buy, profit. Di sini sell. Kenapa, Mas? Karena arah trennya itu adalah bullish ya. Kemudian kita masuk ke H3. Di sini kan ada ini ya, W1, D1, H4 ya, H13 dan lain sebagainya ya. Berarti eh, arah tren ini hanya sampai H4 dia akan melakukan koreksi ya di area sini ya. Oke, di area sini dia akan melakukan koreksi ya. Di time frame H4 dia akan melakukan area koreksi. Oke, jadi kita masuk ke time frame 1 menit aja ya buat teman-teman yang emang apa namanya? Hobi banget ini. Kita masuk ke time frame 1 menit ya. Kita masuk ke time frame 1 menit dan saya buat scroll otomatis ya. Nah, di sini sinyalnya itu nggak sering sering muncul, teman-teman ya. Kenapa? Karena ini memang diperuntukkan untuk forex, bukan untuk binary ya. Paling keluar sinyalnya itu sangat-sangat jarang, teman-teman ya. Sangat-sangat jarang dan teman-teman juga nggak bisa open posisi barbar seperti teman-teman open posisi
per candle seperti itu ya, beda ya. Untuk binary pun di sini benar-benar apa namanya, terstruktur ya dia teman-teman ya, nggak sesering itu sinyalnya muncul teman-teman di sini ya. Di sini nggak sering-sering muncul, bahkan di sini juga teman-teman perlu yang namanya melakukan apa namanya, setting ulang ya. Jadi kalau di sini saya gunakan di atas time frame 5 menit ya, untuk time frame-nya ya 5 menit ya di sini ya. Untuk time frame 5 menit ini bisa digunakan di all pair ya. Nah, seperti ini buy. Nah, muncul dia. Kemudian di sini juga ya. Ini di candle berjalan teman-teman ya. Jadi nggak repen ya teman-teman. Kalau misalkan buy di sini ya, buy di sini. Kemudian di sini tiba-tiba sell, ya dia bakalan tetap di sini sinyalnya nggak akan lari seperti itu ya. Terkecuali koneksi teman-teman terputus ya, atau koneksinya nggak lancar, ya dia bakalan bakalan hilang dan melakukan download ulang, kemudian melakukan analisa ulang. Makanya kalau misalkan indikator di apa namanya PC atau apa namanya di internet-internet rumahan ya tidak menggunakan VPS itu memang sering terjadi loss connection seperti itu ya teman-teman ya, sama seperti ini. Ini kan sell ya. Kemudian di next candle dia ditembus lagi ke atas, sinyal ini nggak akan hilang, itu no repaint teman-teman ya, bukan repaint. Kalau repaint itu ketika ada sinyal sell di candle berjalan ini ya, biasa sell di sini. Kemudian perpindahan candle ditembus sell-nya. Nanti muncul sinyal sell-nya di sini berpindah dia. Itu repaint namanya teman-teman. Jadi teman-teman wajib bedakan ya. Seperti itu. Kemudian nanti di sini saya gunakan rentang periode yang saya biasa pakai teman-teman ya. Saya biasa pakai itu di time 30 menit. Kenapa? Karena lebih worth it menurut saya. Posisi sell ambil 20 sampai 30 pip, kemudian posisi buy ambil 10 sampai 20. Ya, seperti itu ya. Kalau misalkan di atas ini ranahnya untuk sell, kalau misalkan di bagian tengah sampai bawah ini kita ambil posisi buy ya seperti itu. Nah, ini tengah ini buy ya, buy, ya, jangan ambil sell. Sell itu di atas seperti ini baru sell. Kalau misalkan di bawah sini enggak ya. Kemudian teman-teman kalau lihat di sini ya, di sini ini adalah konfirmasi trennya dia. Kalau di sini bawahnya hijau ya buy. Kalau di sininya sell, sell. Kalau dia udah hilang putus seperti ini artinya sudah berubah ya teman-teman ya. Ya. Teman-teman wajib close seperti itu. Oke. Jadi untuk akurasinya teman-teman bisa cek aja sendiri ya. Itu saya udah jelasin cara open posisi, lihat konfirmasinya. Konfirmasi yang pertama ada di sini ya, BTC Trend USD-nya itu adalah uptrend, Tesla 92% itu up. Kemudian teman-teman tinggal tunggu aja sinyal buy-nya. Kalau misalkan dia masuk turun, kemudian ada sinyal buy, kita buy ya. Sampai dia kalau misalkan udah turun ya, udah turun ininya, kemudian berubah menjadi downtrend ya, downtrend 60 sampai 70 sampai 90% ke atas ya, itu teman-teman bisa entry. Kalau misalkan di sini ini masih 87 sampai 92%, itu teman-teman masih bisa entry untuk buy. Seperti itu ya. Simple banget penggunaan indikatornya. Jadi nggak usah ribet-ribet ya. Jadi saya akan bagikan langsung di grup Telegram buat teman-teman yang belum join grup Telegram, teman-teman join terlebih dahulu. Karena saya hanya membagikan indikator itu hanya di grup Telegram, tidak di grup-grup yang lain atau di website yang lainnya seperti itu. Saya akan bagikan di grup Telegram, teman-teman tinggal join, download, kemudian pasang di MP4 masing-masing seperti itu ya. Nah, di sini hanya ada dua indikator ya untuk sinyal buy dan sell, kemudian di bawahnya adalah RSI, itu cukup simple banget untuk digunakan ya teman-teman, tinggal pakai aja. Dan next teman-teman kalau misalkan trading menggunakan indikator ini, coba kasih reviewnya di grup diskusi, nanti akan dibuka lagi kalau misalkan udah benar-benar adminnya dapat waktu ya, waktu luang akan dibuka, mungkin beberapa sesi. Kemudian kalau udah ditutup lagi seperti itu ya. Nanti teman-teman tinggal chat admin aja kalau misalkan ada pertanyaan. Oke, mungkin itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.